Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Karisma dengan NIM 2305018 dengan jurusan Teknik Industri A. Di sini saya akan mempresentasikan fisika dasar besaran gelombang F5. Yang pertama ada abstrak. Praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran-besaran gelombang. Kegiatan yang dilakukan dengan mengamati panjang gelombang untuk setiap variasi frekuensi yang diberikan. Kemudian menghitung cepat rambat gelombang dan menjelaskan hubungan antara besaran gelombang berdasarkan teori dengan menggunakan simulasi PET. Kata kuncinya: gelombang, amplitud, panjang gelombang, frekuensi, periode, cepat rambat gelombang. Bab 1, pendahuluan 1.1, yaitu latar belakang. Pernahkah kamu menyentuh sound system? Ketika menyentuh sound system, tentu kita akan merasakan getaran. Dan pernahkah kamu melempar batu ke dalam permukaan air yang tenang? Maka akan terjadi gelombang di permukaan air, menjalar menjauhi pusat usikan, yaitu tempat jatuh batu itu tadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari apa yang disebut gelombang, getaran, dan bunyi. Gelombang adalah getaran yang merambat baik melalui medium maupun tanpa medium. Bayangkan jika kehidupan ini tidak ada gelombang, maka kita tidak pernah menemui apa yang disebut dengan suara, cahaya, gelombang radio, dan lain-lain. Selain itu, hidup akan sepi tanpa suara. 1.2, yaitu tujuan: memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, menganalisis besaran-besaran gelombang. 1.3, pembahasan. Bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang, bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Besaran gelombang. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan regangan. Di sini ada dua contoh gambar, yaitu gambar pertama gelombang longitudinal dan lambang kedua adalah gelombang transversal. Pada umumnya, gelombang dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Berikut adalah fungsi sinusoidal. Habis itu flowchart. Start, buka. Ini tata cara masuk di simulasi PET. Atur simulasi menjadi osilate, atur simulasi menjadi no-end, atur damping ke posisi no, dan ada kelihatan ya transit. Ini cara-caranya. Nanti ada di sini. Pengolahan data. Amplitudenya 0,4, frekuensinya 0,5 dikurang 3,0 Hz. Prosedur kerja. Ini yang tadi yang ada di flowchart itu ya. Ini prosedur kerja. Buka simulasi PET, atur simulasi menjadi osilate, atur simulasi menjadi no-end, atur damping ke posisi non dan transition ke posisi high, serta tampilkan ruler dan reference line. Atur amplitude dan frekuensi pada simulasi, tentukan nilai yang terbaca pada penggaris, hitung banyak gelombang yang terjadi, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan kecepatan rambat gelombang tersebut, kemudian catat data hasil yang telah didapat ke dalam tabel. Ini analisis yang kemarin saya kerjakan. Analisis data dan pembahasan.
Oke, habis ini kita ke diagramnya. Ini link tutorial menggunakan simulasi peta, tapi linknya nggak bisa terbuka, jadi tidak ditampilkan ya. Grafik hubungan frekuensi dan cepat rambat gelombang, hubungan F dan V. Ini nilai-nilainya diambil dari sini, yaitu yang pertama ada hubungan F dan V. Oke, ini ada hubungan F dan V yang diambil dari dua nominal ini, dan terbentuklah diagram seperti ini. Lanjut, frekuensi dan panjang gelombang. Ini grafik hubungan frekuensi dan panjang gelombang, ini diambil juga dari analisis data yang tadi. Yang diambil dari sini adalah yang frekuensinya, dan ini amplitudenya. Ini grafik ketiga, hubungan frekuensi dan panjang gelombang. Ini grafik kedua, ini yang grafik ketiganya. Grafik hubungan periode dan cepat rambat gelombang, yaitu hubungan T dan V. Hubungan T mana? Ini yang T-nya dan ini yang V-nya. Yang diambil dari analisis ini untuk membentuknya hanya dua dari diagram ini ya. Begitu untuk diagram-diagram selanjutnya. Hubungan T dan panjang gelombang. Pembahasan. Pada praktikum besaran gelombang memiliki tujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang dan memahami besaran-besaran gelombang. Pada praktikum ini pengamatan yang dilakukan yaitu mengamati panjang gelombang dengan variasi frekuensi, kemudian menghitung cepat rambat gelombang berdasarkan hasil data yang diperoleh. Dapat dilihat pada grafik 1, hubungan antar cepat rambat gelombang dengan frekuensi yaitu banding lurus. Pada grafik 2, hubungan antar frekuensi dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Pada grafik 3, hubungan antar periode dengan cepat rambat gelombang itu berbanding lurus. Sama halnya pada grafik 2, pada grafik 4, hubungan antara panjang gelombang dan periode yaitu berbanding terbalik. Dan yang terakhir grafik 5, hubungan antara panjang gelombang dengan cepat rambat gelombang yaitu berakhir lurus. Tapi ini kok agak beda ya sama yang diagramnya. Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan simulasi PET, kita dapat memahami gelombang adalah peristiwa perambatan energi yang disebabkan oleh sumber gelombang itu sendiri dan juga bagaimana gelombang tersebut merambat. Selain itu, kita dapat mengetahui besaran-besaran gelombang seperti amplitude, fase gelombang, panjang gelombang, periode, dan cepat rambat gelombang, dan mengetahui cara memperoleh nilai-nilai dari besaran-besaran gelombang dengan menggunakan persamaan yang ada. Ini mau tampilkan simulasi PET-nya tapi nggak bisa. Coba kita coba simulasi PET-nya.